Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang reseptor kanal ion sebagai target aksi obat. Perkenalkan, saya sendiri Linda Liarvika sebagai moderator, Ajeng Sukma Pamungkas dan Nurlela yang akan mempresentasikan, dan Dwi Nailani. Untuk Nurlela, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Linda. Definisi reseptor. Reseptor merupakan target aksi obat yang utama dan paling banyak. Reseptor didefinisikan sebagai suatu makromolekul seluler yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan ligan, obat, hormon, neurotransmitter. Untuk memicu proses biokimia antara dan di dalam sel yang akhirnya menimbulkan efek, suatu senyawa atau ligan dapat bereaksi sebagai agonis dan antagonis. Reseptor kanal ion disebut juga reseptor ionotropik. Reseptor ini merupakan suatu gliprotein yang melintasi membran sel dan merupakan suatu kompleks multisubunit yang tersusun membentuk porus atau kanal. Reseptor ini umumnya berada dalam 3 kondisi fungsional, yaitu istirahat, terbuka atau terdesensitisasi. Sifat-sifat pentingnya antara lain, 1. Teraktivasi sebagai respon terhadap ligan spesifik atau neurotransmitter. 2. Memungkinkan ion melalui membran yang semula impermeable dan selektif terhadap ion-ion tertentu. Next. Jenis-jenis kanal ion. 1. Voltage gate channel, yaitu kanal akan membuka sebagai respon terhadap terjadinya depolarisasi dan akan menutup jika terjadi hiperpolarisasi. Contohnya kanal ion Na+ dan K+. Selanjutnya, ligand gate channel, yaitu kanal ini memiliki tempat ikatan untuk ligan dan disebut juga reseptor kanal ion. Contohnya, reseptor asetilkolin nikotinik dan AMPA dan GABA. Kemudian signal atau molekuler intraseluler. Proses signaling terhadap second messenger seperti CA, CAMP, dan CGMP. Contohnya, fotoreseptor di retina mata. Touch active channel, kanal ion membuka dan menutup sebagai respon terhadap kekuatan mekanis. Contohnya, sel mengembang atau mengerut. G-protein gate channel, kanal ini terikat dengan protein G dan teraktivasi jika protein G teraktivasi. Contohnya reseptor asetilkolin muskarinik. Next. Saluran ion dan pendekatan penyaringan obat yang relevan. Kompleksitas dan peran fisiologisnya yang beragam, saluran ion menarik dan menantang bagi para ilmuwan dan pemburu obat. Saluran ion adalah protein yang sangat dinamis yang mampu bertransisi antara beberapa keadaan konformasi. Sebagian besar, saluran ion memiliki kemungkinan yang rendah untuk membuka secara spontan dan karenanya, dalam kondisi istirahat, mereka terutama dalam keadaan tertutup dan non-konduktor, namun sebagai respon terhadap stimulus pengaktif, misalnya pengikat neurotransmitter atau perubahan potensial membran, suhu, cahaya, atau peregangan mekanis. Kemungkinan pembukaan saluran meningkat dan aliran ion dimulai. Struktur dan kerja kanal ion. Struktur dan kerja kanal ion
merupakan protein penyusun pori yang mengontrol gradien voltage melintasi membran plasma atau mengontrol potensi sel dengan memungkinkan aliran ion berdasarkan gradien elektrokimia. Mekanisme kerja ion pertama kali dihipotesiskan oleh ahli biofisika Alan Hodgkin dan Andrew Huxley 1951 yang menyatakan bahwa ion bergerak melalui lubang di membran sebagai hasil daya elektrokimia atau aliran arus listrik. Lubang bersifat selektif, hanya ion tertentu yang bisa lewat, misalnya natrium plus, kalium plus, kalsium plus, dan lain-lainnya. Ini untuk strukturnya. Dan fungsi dan struktur kanal-kanal ion Na tergantung voltage merupakan golongan protein membran yang memediasi masuknya dengan cepat ion Na+ sebagai reseptor depolarisasi membran untuk membangkitkan potensial aksi dalam sel yang dapat teraktivasi. Kanal Na berperan penting dalam inisiasi potensial aksi. Aktivasi kanal menyebabkan masuknya Na+ ekstraseluler ke dalam sel. Kanal Na merupakan heteroligomer yang tersusun dari subunit dan subunit A dan B. Subunit A terdiri 4 domain, masing-masing terlipat menjadi 4 helix transmembran, terhubung dengan protein lain seperti subunit B. Keempat domain terlipat bersama membentuk pusat pori. Subunit B merupakan protein membran dengan domain transmembran tunggal dan berperan mengatur kanal Na. Subunit B1 mempercepat kinetika aktivasi dan inaktivasi. Subunit B2 secara kovalen terikat pada A subunit dan diperlukan untuk efisiensi kerja kanal. Next. Dan macam-macam reseptor, yaitu ada reseptor asetikolin nikotinik, reseptor GABA, reseptor glutamat, dan reseptor 5-HT3 atau serotonin. Asetilkolin merupakan molekul yang pertama kali diidentifikasi sebagai neurotransmitter pada awal abad ke-20 oleh Dale Lowy Feldberg. Di dalam susunan saraf pusat, asetilkolin dibuat oleh saraf yang badang selnya terdapat pada batang otak dan forebrain, dan juga disintetis dalam saraf di berbagai daerah di lain di otak. Ia berfungsi pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf otonom di perifer dan merupakan neurotransmitter utama di ganglion. Asetilkolin juga merupakan neurotransmitter utama pada saraf motorik di neuromuscular junction pada golongan vertebrata. Reseptor asetilkolin terbagi menjadi 2 tipe, yaitu reseptor asetilkolin nikotinik dan reseptor asetilkolin muskarinik. Keduanya banyak dijumpai pada sistem saraf otonom di perifer maupun di pusat. Yang menarik adalah bahwa reseptor ini berbeda dalam hal transduksi sinyalnya. Reseptor asetilkolin nikotinik adalah reseptor terkait dengan kanal ion. Sedangkan reseptor asetilkolin muskarinik adalah reseptor yang tergandeng dengan protein G. GABA atau gamma aminobutyric acid dan degradasinya. GABA merupakan neurotransmitter inhibitor utama di sistem saraf pusat mamalia dan terdapat pada hampir 40% saraf. Peran GABA sebagai neurotransmitter inhibitor didukung fakta bahwa hampir 40% saraf. Peran GABA sebagai neurotransmitter inhibitor didukung fakta bahwa banyak penyakit saraf yang disebabkan karena adanya
degenerasi saraf GABAergik, contohnya epilepsi, gangguan tidur, transdiver dysnenia, dan lain-lain. GABA disintesis dari glutamat dengan bantuan enzim asam glutamat dekarboksilase. GABA disintetis pada ujung saraf presinaptik dan disimpan di dalam vesikel sebelum dilepaskan. Sekali dilepaskan, GABA berdifusi menyeberangi celah sinaptik dan akan mengalami sedikit 3 peristiwa. Yang pertama, GABA dapat berinteraksi dengan reseptornya, menimbulkan aksi penghambat fungsi CNS. Yang kedua, GABA akan mengalami degradasi oleh enzim GABA transaminase. Dan yang ketiga, GABA akan diambil kembali atau reuptake ke dalam ujung presinaptik atau ke dalam sel ginjal dalam bentuk GABA dengan bantuan transporter GABA. Beberapa obat anti-epilepsi bekerja dengan meningkatkan pelepasan GABA, misalnya gabapentil. Menghambat kerja transporter GABA yaitu tiagabin, atau menghambat kerja GABA transminase yaitu vigabatrin. Sedangkan pada pasca sinaptik, GABA bekerja pada reseptornya, yaitu reseptor GABA. Reseptor GABA merupakan reseptor metabotrik yang terkait dengan protein G. Aktivasi reseptor ini menyebabkan penghambatan adenilat siklase dan pembukaan kanal ion K, yang selanjutnya menyebabkan penghambatan sistem saraf. Next. Glutamat adalah asam amino non-esensial yang berfungsi sebagai neurotransmitter pemicu atau excitatory utama di otak. Mereka tidak dapat menembus tawar darah otak dan tidak disuplai dari sistem sirkulasi. Karena itu, dia disintetis di otak dari prekursornya, yaitu glutamin dengan bantuan glutaminase atau asparat dengan bantuan transminase. Setelah dilepaskan ke celah sinaptik, glutamin diambil kembali ke dalam presinaptik dengan bantuan suatu transporter glutamat atau diambil oleh sel gila untuk diubah menjadi glutamin di dalam sel gila. Glutamin di dalam sel gila kemudian dipompa keluar menuju saraf presinaptik untuk disintetis kembali menjadi glutamat. Reseptor glutamat terdiri dari 2 famili besar, yaitu reseptor glutamat metabotropik dan iontropik. Reseptor glutamat metabotropik terbagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 terdiri atas reseptor MGLU1 dan MGLU5 terkait dengan GQ, sedangkan kelompok 2 MGLU2 dan MGLU3, dan kelompok 3 terdiri dari MGLU4, MGLU6, MGLU7, dan MGLU8 tergandeng dengan protein G. Reseptor iontropik terakhir yang akan dibahas dalam bab ini adalah reseptor serotonin atau 5-hidroksitritamin atau 5-HT, tepatnya reseptor 5-HT3. Serotonin merupakan senyawa neurotransmitter monoamina yang terlibat dalam berbagai penyakit yang cukup luas cakupannya, meliputi penyakit psikiatrik seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, dan gangguan obsesif kompulsif, sampai migrain, gangguan makan, dan gangguan pencernaan. Serotonin dijumpai jaringan kardiovaskuler, sistem saraf perifer, sel darah, dan sistem saraf pusat. Di otak, serotonin disekresikan oleh ribonuklei yang berasal dari batang otak. Serotonin berfungsi sebagai penghambat jalur nyeri di medula spinalis dan memiliki aksi inhibisi pada sistem saraf pusat yang dipercaya mengontrol perasaan dan mengontrol tidur. Di perifer, serotonin
diekspresikan oleh sel enterochromafin dan di mukosa usus dan saraf enterik. Obat golongan antidepresan trisiklik juga bekerja menghambat reuptake serotonin, tetapi tidak selektif karena mereka juga menghambat reuptake norepinefrin. Contohnya adalah amitriptyline, imipramin, nortriptyline, dan desipramin. Tetapi tidak selektif karena mereka juga menghambat reuptake norepinefrin. Contohnya adalah amitriptyline, imipramin, nortriptyline, dan desipramin. Fase-fase perubahan konformasi kanal Na pembuka dari penutupan kanal ion terjadi dalam 3 fase tahapan seperti ditujukan di gambar 4. Ketiga fase tersebut adalah deaktivasi atau fase istirahat. Kanal diblok pada sisi intraseluler oleh gerbang aktivasi yang dibentuk oleh domain 3 dan 4. Subunit A, aktivasi terjadi depolarisasi di mana kanal terbuka, Na+ masuk. Inaktivasi terjadi repolarisasi di mana kanal tertutup segera sesudah depolarisasi oleh partikel inaktivasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Izin bertanya, Mbak. Oh ya, Dewi. Insulin sebagai orang DM kan bekerja juga dengan terjadinya penutupan kanal ion jenis K. Bagaimana insulin bekerja pada kanal A untuk menurunkan gula darah? Izin menjawab pertanyaan dari Dewi Melani. Insulin sebagai penurun gula darah pada pasien diabetes mellitus ini merupakan jalur utama sekresi insulin, yaitu glukosa masuk ke dalam sel beta pankreas melalui transport GUT akan metabolisme glukosa menghasilkan peningkatan kadar ATP yang memicu penutupan kanal KATP. Insulin selanjutnya akan membantu transport glukosa ke dalam sel-sel lainnya yang membutuhkan energi sehingga menurunkan kadar gula darah. Begitu terjadinya insulin sebagai penurun gula darah pada pasien DM. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.